Oke, kali ini kita ada kerjaan baru yaitu untuk setting load balance 3 ISP kayak gini. 1 2 3 ini settingnya udah jadi, tapi akan saya ceritakan untuk kronologi permasalahannya dan penyelesaiannya. Dan di sini ada 3 ISP. Yang pertama, ISP 1 ini dedicated 50 Mbps. Terus di sini aku tulis juga untuk efisiennya, efektifnya kalau dedicated itu ya cuma 50% sih, walaupun 300 ini paling maksimal sebenarnya kurang dari 50% sih, 125 130 kayak gitulah berdasarkan pengalaman sih. Kalau lebih dari itu biasanya untuk koneksi ke kliennya itu udah nggak stabil biasanya. Kemudian ini untuk yang 50 Mbps ini koneksinya pakai wireless P2P. Pas awal aku tes ternyata cuma realnya itu di 30 Mbps bukan di 50 Mbps. Kemudian untuk kualitasnya ini buruk sekali ya. Aku liatin untuk hasilnya. Nah ini. Nah cara ngetesnya gimana untuk ngetes kualitas ISP? Sebenarnya gampang banget nih. Tinggal kita ping aja ke gateway-nya. Harusnya yang namanya gateway itu kan belum lewat internet ya. Itu adalah murni jaringan lokal dari ISP tersebut. Harusnya itu kalau pakai kabel koneksinya itu pingnya tidak akan lebih dari 2 milisecond lah, paling kurang dari 1 milisecond kayak gitu ya, maksimal 1 atau 2 milisecond lah ya. Tapi kalau untuk wireless ya paling minimal paling maksimal itu paling buruk ya itu di bawah 10 milisecond. Tapi ini kenyataannya kayak gini nih, ini sampai 100-an milisecond. Ini sampai 100-an milisecond. Aku cek, terus aku kasih beban lagi nih. Ini tanpa beban. Ntar mana lagi ini ya. Nah ini aku kasih beban cuman 5 Mbps ya ini. 3 Mbps malah. Lihat uplingnya yang 5 Mbps langsung bengkak kayak gini. Kemudian aku jelasin tuh ke kliennya, ke klien saya ini, agar kontak ISP-nya supaya dibenerin, gitu kan. Nah, ini hasil setelah dibenerin jadi kayak gini nih. Ini kan ada bebannya ya, kita cek. Nah, sekarang udah bagus nih, 4 Mbps, 3 Mbps. Ya ada kayak gini nggak apa-apa lah, lumayan lah inilah ya, daripada yang awal-awal tadi kan. Ya udah lumayan sebenarnya. Ini ya masih buruk sih sebenarnya, ini sampai ada timeout 1, kemudian ada lonjakan-lonjakan kayak gini, jitternya parah. Ya maksimalnya begini mau gimana lagi, soalnya gimana ya, kebanyakan setting wireless itu susah kan ya. Kebanyakan itu ya cuman dapat yang penting sinyalnya bagus, harus dicek langsung jadi udah ditinggal gitu aja kan, nggak peduli dengan throughputnya berapa. Oke, jadi ini masalah yang pertama udah selesai ya. Untuk kualitas ISP satunya kayak gini ya, realnya itu cuman ya kayak gini, udah 20 30. Ini udah buruk lagi. Ini settingan kemarin sih ini, jadi aku recordnya pagi-pagi ya, jam 6 nih di atas nih, jam 6.04. Jadi kemarin kualitasnya jauh lebih bagus dari ini sebenarnya sih, nggak kayak gini. Tapi aku udah kasih tahu ke orangnya untuk monitor link wirelessnya, karena wireless itu ya gitu rawan interferensi. Kemudian kalau ya pokoknya ribet lah sebenarnya, nggak ideal banget ya. Katanya ini ambil dedicated tapi pakai wireless. Jadi saran saya kalau ambil dedicated baiknya pakai kabel. Kemudian ada keanehan juga yang di sini, biasanya kalau dedicated itu kan dapat IP public ya, kalau di sini nggak, dapatnya IP private. Ini aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin dedicatednya dia nggak yang dapat IP public agar biayanya lebih murah, nggak tahu. Oke, itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua setelah saya temui itu adalah dari pengakuannya
Katanya ini CPU-nya tinggi kalau malam sampai 80% katanya. Nih. Ya sebenarnya kalau malam pas rame pengguna malah sampai 80% ke atas, ya kan? Ini kita cek ya, katanya 80% ke atas kalau malam. Kita cek MRTG-nya. Oh ya, ini yang jarang orang lakukan ya. Sebenarnya MRTG itu penting banget loh untuk tool setting kayak gini. Cara hidupnya di sini nih, tool graphing, kemudian tinggal di sini tanda plus, kemudian pilih interface yang mau dimonitor. Dalam hal ini adalah untuk ISP sama internet output ya. Jadi MikroTik ini AH4 ini difungsikan sebagai load balancer aja nih, bukan untuk distribusi. Jadi kita monitor untuk link uplinknya atau ISP dan downlinknya atau yang ke LAN, yang ke router distribusi. Sama resource ini untuk ngawasin CPU-nya, dan hasilnya nanti bisa dipanggil di browser kayak gini. Nah, di browser graphing nggak usah login ya. Terus ini ada CPU usage. Ini ada Ether 1, Ether 2, Ether 3. Jadi ini hasil dari MRTG-nya di jam ramai jam 18 ini ya, sampai 20 nih, aman-aman aja di bawah 50. Peaknya emang 50% ya, tapi rata-rata itu nggak sampai 50%, cuma 30 nih. 37 aku gedein. Nih maksimalnya cuma 50% peaknya, kemudian rata-ratanya 37%. Jadi nggak sampai 80%, berarti lebih efisien kan. Dan untuk oh ya, jadi pasti pengen tahu dong kenapa penyebabnya kok bisa ya. CPU-nya tadi katanya sampai 80% kalau malam kan. Kemudian setelah aku setting, ini dengan traffic yang sama, CPU-nya bisa sampai gini, cuma 50%. Kenapa? Nah, ternyata di sini nih masalahnya. Pertama itu dia pakai layer 7 protokol untuk filtering. Nah, ini kesalahan terbesar ya. Jadi jangan pernah menggunakan nih fitur ini layer 7 protokol. Ini memang ada tapi jangan pernah digunakan. Karena apa? Karena ini akan menginspeksi semua paket yang datang gitu kan ya. Dan itu sangat boros CPU. Jadi jangan pakai ini. Jadi kemarin itu dia pakai untuk filtering YouTube kalau nggak salah, untuk membuat address list gitu lah di mangelnya sini. Nanti akan aku review ya ini cara kerja mangelnya, logiknya gimana. Nah jadi gitu, jadi jangan pakai itu layer 7 protokol karena boros banget CPU-nya. Kemudian kita lihat ya untuk pembagian load balancernya. Jadi di sini untuk pembagiannya ya, ini udah imbang ISP 2 dan 3 nya karena 300 Mbps 300 Mbps kan ya. Ini udah imbang nih 2. Kemudian yang ISP 1 nya cuman segini. Emang sengaja aku kasih kecil ya. Aku kasih kecil supaya ya dia kuat aja. Karena apa? Karena ya udah aku jelasin tadi. Ini masalahnya kan pakai jalur wireless. Kemudian koneksinya juga kalau terlalu gede dia nggak stabil kan, jadi ya aku kasih kecil aja porsinya daripada nggak dipakai. Kalau ini udah oke sih. Oke, sekarang untuk pembagian bandwidthnya ya, logiknya di mangelnya. Siapa tahu teman-teman mau niru boleh. Jadi gini, ini sebenarnya udah disetting pas aku belum nyeting ya. Ini sebenarnya sudah disetting untuk load balance-nya. Pakai apa? PCC. Sama, ini sekarang juga pakai PCC, tapi kenapa sekarang lebih lancar gitu ya. Jadi gini, sebenarnya bukan bagus PCC atau pisah traffic atau apa. Pisah traffic biasanya orang nyebutnya pisah traffic ya, tapi itu adalah PBR, Policy Based Routing. Itu lebih bagus mana sebenarnya ya tergantung kebutuhan. Dari pengalaman saya ya, mungkin ada teman-teman yang lebih berpengalaman, bagus ini bagus itu, bisalah ditulis di kolom komentar. Jadi kalau di aku ini karena kasusnya begini tadi ya, background masalahnya ini yang dedicated itu nggak real,
Mau tidak mau aku harus kasih porsi yang kecil. Kemudian untuk yang broadband ini kan pakai jalur kabel ya, bagus. Jadi aku mau manfaatkan semuanya kan, ya maksimal 50% sih. Jadi rencananya gini, sebelum kita nyeting-nyeting sebenarnya yang dipikirkan terlebih dahulu itu adalah konsumsi CPU. Gimana caranya kita membuat settingan itu yang efektif, nggak boros CPU itu kan. Jadi setelah pertimbangan banyak, mikir-mikir, dicoba ini itu dan akhirnya ini yang paling efisien. Jadi gini, untuk traffic ya ini dari atas lah ya, ini cuman balikin input ya. Jadi input dari ISP nanti keluarnya di Ethernet yang sama lah, gitulah gampangannya gitu. Traffic yang masuk dari Ether 2 nanti keluarnya ke Ether 2 kayak gitu. Terus ini ada koneksi lokal, tujuannya itu untuk menandai ini kayak gini, untuk menandai koneksi lokal ke lokal. Jadi kayak dari mikrotik ke klien atau dari klien ke mikrotik, tapi yang bukan forward ke internet loh ya. Di sini destination address IP lokal atau sesama klien nanti ditandai. Tujuannya apa? Nanti untuk biar nggak kebaca di PCC gitu. Jadi PCC-nya nggak ngacoin traffic lokal gitu kan. Kemudian ini bypass routing ya, local routing ya, ini biasalah local routing. Jadi pre-routing output yang ke atau dari ke lokal, pokoknya untuk lokal-lokal gitu kan kita bypass aja. Kalau ini untuk mastiin ya speed testnya itu ke main gateway, ke ESP1 yang dedicated. Kemudian nah yang ini aku skip dulu ya, jadi gini, untuk PCC nya ini gampang. PCC nya cuman kita arahkan ke ESP 3 dan 4 ya kan, jangan ke Ether 2 atau ESP1. Ini kan cuma 30 Mbps, jadi kapasitasnya kan beda. Jadi aku ada rencana nih, ada rencana tersendiri biar efisien untuk memperlakukan yang 30 Mbps ini. Jadi kita bagi dua, semua traffic kita bagi dua ya, biasa settingannya kayak gini. Input interface lokal ya kan, connection mark, no mark, kemudian destination address listnya bukan lokal ya kan, kemudian ya biasa aja ini. Nah magicnya ini sebenarnya di sini nih, connection mark no mark itu artinya bahwa PCC ini hanya berlaku untuk koneksi yang tidak di marking. Makanya di atas tadi kan aku marking, tapi nggak over marking loh ya, tapi marking yang penting-penting aja. Tujuannya apa? Biar CPU-nya efisien, nggak boros gitu kan. Yang ini kan no mark gitu kan. Jadi nanti yang udah ke marking dari atas ini nggak bakal di marking lagi, jadi bakalan permanen. Jadi gini ya, untuk aturan manual itu dibaca dari atas ke bawah. Contohnya nih ada kon lokal gitu kan, udah ke marking, terus dibaca di bawahnya. Kalau ini nggak di ini koneksi sama no mark, nanti ini kon lokalnya ini bakalan ke override, ke apa ya, ketimpa sama ini yang terakhir jadinya gitu. Jadi koneksi itu cuman bisa ditandai sekali aja. Jadi nggak bisa tuh satu koneksi ditandai 1, 2, 3 itu nggak bisa. Itu cuman satu. Udah aku ini coba-coba. Nah, jadi ini semua koneksi bakalan di load balance ya kan, pakai PCC. Kemudian kita pikirkan gimana nih supaya traffic yang sensitif itu nggak kena PCC. Soalnya kalau traffic kayak WhatsApp, kayak untuk yang real time lah, untuk game gitu kan, video call atau apa-apa, kalau kena PCC itu biasanya putus-putus. Nah itu kemungkinan nih masalah yang timbul adalah ini. Aku cari ya. Jadi katanya susah masuk. Nah, katanya susah. Biasanya ML susah masuk. Tuh, ini ya. Kalau game biasanya ML yang susah mas, ya kan? Katanya susah masuk tuh. Kalau pakai untuk main game ML katanya susah masuk. Nah, ini masalahnya di sini nih. Biasanya kalau di PCC kayak gitu.
gamenya susah masuk. Karena apa ya? Karena tadi koneksinya itu nggak persisten, karena kebagi sama PSSN-nya biasanya ya, problem-problem yang sering muncul. Makanya di sini ini fungsi dari yang atas nih, di marking aja. Jadi di marking tujuannya, koneksi gamenya di marking tujuannya di sini ya. Koneksinya di marking tujuannya itu supaya tidak termarking oleh PSS yang tadi. Begitu juga dengan WhatsApp. Kemudian ini diarahkan kemana kalau nggak ada routing marknya kan? Jadi ini diarahkan ke main gateway IP route. Kita lihat ya IP route-nya. Nah ini main gateway. Oh ini belum dikasih nama. Ini main. Ke main gateway adalah ESP2. Jadi dengan cuma di marking aja kayak gini, otomatis ini si koneksi ini kan dia nggak punya routing mark, otomatis ke default kan. Defaultnya apa? ESP2, makanya dia akan masuk ke ESP2 di sini. Nah sini porsinya emang kecil, nggak apa-apa kecil, yang penting kan stabil. Karena kemampuannya itu emang nggak boleh gede-gede kan. Tadi udah aku jelasin masalahnya karena pakai link wireless. Oke, jadi gitu. Jadi pas setting load balance ya, ini resepnya kita tahu dulu kapasitas dari uplinknya atau link dari ESP-nya. Kemudian kita bagi seefisien mungkin. Jangan semua di marking kayak Facebook di marking, terus YouTube di marking, TikTok di marking, pokoknya semua di marking semua di sini. Nanti ini jebol, ini CPU-nya jebol. Kalau nggak efisien nanti bakal lemot di jaringan. Nah ini kan CPU-nya santai nih, santai. Ini trafiknya berapa coba kita lihat nih, 180. Nih, ini udah nyantai kan. Nah untuk failovernya ya biasa ini failover. Aku pakai script untuk failover. Pakai netwatch sih gampang, tuh netwatch. Mana? Ya kayak gini netwatch. Tapi nggak pakai rekursif ya. Nggak pakai rekursif. Ini udah percobaan banyak ya. Jadi dulu pakai rekursif, nanti ada problem lah gitu kan. Akhirnya polosan aja kayak gini, nanti bikin script sendiri untuk monitoringnya. Kayak gini. Bikin script sendiri untuk monitornya, ini boleh lah, silakan kalau mau dicontek diketik. Tapi aku nggak bakal bagi scriptnya ya. Soalnya apa? Bukan pelit ya, terus terang. Tapi kebanyakan orang pengen yang instan. Nanti kalau nggak tahu konsepnya, cuman paste nanti bakalan jadi masalah. Nanti aku yang disalahin nih. Nanti bang ini gimana bang, jadi error gitu kan? Ya nggak, emang nggak gitu caranya. Kalau nggak paham, cuman copy paste, nggak bakal keajaiban itu terjadi gitu kan? Gitu. Jadi ya biasa kayak gini pakai script untuk failovernya. Jadi dia nanti dia ngecek ya untuk ESP1 di ini, di rule ya ininya untuk ngarahinnya. Ini contohnya 888 kan. 888 itu kayak gini, destination address 888, action lookup only in table, return ESP2 kayak gitu. Nanti isi return ESP2 nya itu ya gateway ESP2 nya, return ESP2 kayak gini nih. Nah isinya kayak gini, cuman gitu doang. Ini udah bagus. Jadi ini adalah aku nyetingnya kemarin ini. Nah ini pagi-pagi aku cek ya biasa, karena gini, kalau setting di aku tuh terus terang ada garansinya ya. Untuk ini garansinya sebulan untuk load balance. Garansinya sebulan, tujuannya apa ya? Karena nggak mungkin yang namanya settingan itu satu kali langsung jadi, itu nggak mungkin. Kenapa? Kayak tadi kan kita nggak ngerti problemnya di jaringan klien kita itu apa. Kita juga harus sesuaikan ya untuk kebutuhan di sana seperti apa. Nah jadi selama sebulan ini aku minta si tenan ya, klien saya, untuk sambil monitor lah nanti problemnya apa, nanti forward sambil belajar juga, belajar bareng lah, saya juga masih belajar gitu kan. Nanti problemnya saya ini apa,
cari tahu masalahnya di mana, penyebabnya, kemudian settingannya di adjust lagi, diatur lagi supaya problemnya hilang kayak gitu kan. Syukur-syukur problemnya itu cuman di mikrotiknya aja ya, jadi bisa diselesaikan di mikrotiknya. Tapi kalau nggak cukup umpamanya di dalam mikrotik ya, saya cuman kasih inset aja apa yang harus dilakukan. Ya kemarin nih aku cek dulu kan, aku kasih inset. Sebenarnya di awal-awal itu dia nggak mention untuk ini ISP-nya pakai wireless, terus kalau malam ML susah, enggak, dia cuman minta setting load balance gitu kan. Tapi kan bagaimanapun aku harus kumpulin informasi dulu, ini kualitas linknya gimana, kemudian kapasitasnya berapa itu kan. Makanya selalu aku tulis di sini nih, karena pasti aku akan lupa sih kalau nggak ditulis gini, soalnya aku nanganin banyak mikrotik juga. Makanya aku tulis di sini, selalu aku tulis kayak gini untuk sebagai pengingat. Ini besok juga aku cek lagi, kalau udah ini udah nggak masalah ya udah, nanti tinggal kliennya selama sebulan untuk ngamati jaringan sendiri. Kalau ada masalah nanti biasanya langsung kontak ke aku via WA, nanti langsung aku cek ke sini, langsung remote ya, karena aku udah tanam ini remote garansinya. Nanti ini remote garansinya otomatis akan hilang kalau udah 30 hari. Ya, cuman gitu aja sih. Terus sambil monitor aja ini, sambil nunggu dari klien gimana, ada problem atau enggak. Ya, cuman gitu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan boleh, nanti tinggal ketik aja di kolom komentar sebisa mungkin, nanti bisa jadi bahan video selanjutnya sih. Oke, gitu aja untuk video kita kali ini, semoga ini bermanfaat ya. Sampai jumpa dan thank you, bye bye.